Apa sih lu? Bapak kan sekarang banyak duit ya Pak ya? Siapa yang ngomong? Lah saya saksi hidup ini. Ntar gue dicari pajak, jangan ngomong-ngomong gitu. Banyak yang suka spill katanya trading cuan nggak pernah bayar SPT. Ini pajak lagi nyariin. Emang iya nggak bayar SPT? Nggak bayar. Oke, saya pengen tahu beneran nih. 1M pertama Bapak tuh di umur berapa? Umur berapa ya? Kalau nggak salah sih 25 atau 26. Apaan nih? Emang iya? Iya. Umur berapa? Lu ngapain tiba-tiba nongol, Bet? Saya nggak percaya aja nih. Enggak, lu muncul dari mana? Tadi gua nggak sadar tau. Saya muncul dari sini. Iya. Masa iya saya nggak percaya sih sebenarnya. Beneran? Bener. Jadi kita bahas. Ini kan dari kemarin takut kaya mulu. Jadi kalau ngeliat orang itu kayaknya aduh. Iya, makanya ini sekarang saya sampai pelihara dia, Pak. Lu tau nggak umur 26 punya 1 miliar tuh justru jelek. Di China sana itu umur 22, 23 udah miliarder, Bos. Oh iya? Iya. Serius? Di China tuh luar biasa. Kata dia enggak, dia ngomong. Ini gua tonjok. Jadi kita bahas aja langsung. Ayo kita bahas. Kita bahas. Ada, kalau gue bilang sih nggak mungkin, teman-teman. Berapa tadi? 26. Umur 26. 25 atau 26 gue lupa lah pasnya. Coba, kata dia. Enggak, Pak, kata dia. Ini dia peramal juga loh. Dia makanya saya bawa ini, Pak. Dewan Perwakilan Netizen. Ini makanya saya bawa ini. Ini dia peramal juga. Jadi gimana caranya gitu aja deh, to the point. Sebenarnya gue dapat duit tuh setengah M pertama itu umur 21. Itu waktu gue jadi calo tiket. Jadi gue pernah tuh jualan tiket dari bandara ke bandara. Gue mengorganisir jadi calo 5 bandara besar. Itu belum masuk ke market. Calo tiket. Tiket pesawat lah. Oke, terus. Nah, itu dapat sekitar 500-600 jutaan. Ya. Habis itu masuk ke market, habis duitnya. Gitu, gue kena tabok di saham. Sok-sokan mau jadi investor, mau jadi trader, apalah itu terserah lah, investor, trader lah, apapun itulah. Pokoknya 4 Oktober 2007 gue beli saham Bank Kapital namanya BACA. Itu baru IPO, gue sikat aja jebret di angka 250. Nah, tapi sekarang kan gini nih. Orang-orang kayak saya, apalagi kayak teman saya ini. Iya. Kita itu selalu punya pandangan ketika awal tahun tuh, wah gimana caranya di tahun 2023 ini saya akan mencapai 1 miliar pertama. Nah, kenyataannya, ini sekarang udah tinggal berapa? Tinggal 3-4 bulan lagi selesai. Iya. Boro-boro 1 miliar, Pak. 100 juta aja gak punya. Lo kebanyakan spabet. Enggak, tapi ini serius. Nah, kita orang itu kan biasanya kan selalu mengandalkan bahwa apalagi kita financial market nih, di dunia financial market. 1 miliar pertama bisa dari financial market. Tapi ya nggak bisa. Kalau perilakunya nomor 1 nih. Banyak nggak orang yang trading di Demoicon bisa bermiliar-miliar? Coba, menurut Bu Ina? Banyak. Banyak kan? Bu Ina nih jagonya demo, Pak. Jagonya demo. Gue saya demoin sih Pak. Termasuk Dewan Perwakilan Netizen itu karena saya banyak Tapi demo. kalau saya lihat nih agak mirip dikit. Mirip. Oke, lanjut terus. Jadi kalau gue ngomong tuh Demoicon tuh banyak yang berhasil, tapi begitu masuk ke real account, Iya. hancur kan? Iya. Kenapa? Karena di situ ada faktor X. Oke. Faktor X ini yang menentukan tuh Tuhan yang Maha Kuasa kalau percaya sama Tuhan. Coba Anda bayangkan, lu misalnya teroris. Ya, lu di Demoicon menang, bisa sampai 1 miliar, 2 miliar. Tapi kenyataannya waktu lu di real account, gimana kalau lu cari duit di situ tujuannya itu untuk ngebom orang, untuk bunuh orang. Nah, jadi ada faktor X yang menurut gue tuh yang orang lupa. Faktor X. Jadi ada 3-4 orang dengan ilmu yang sama, hasilnya pasti beda-beda. Karena begitu lo masuk real account, duit itu jadi kenyataan dan bisa merubah hidup lo, bisa merubah hidup orang lain, dan bisa ngancurin hidup lo juga, bisa membunuh orang lain dengan uang. Nah, jadi yang pertama itu adalah jiwa lo dulu mesti bersih kalau lo mau dapat duit yang bener-bener real. Nah, ini faktor psikologi, vibration, terus kemudian karma baik, itu semua accounted di situ. Kalau enggak, semua orang udah pasti sukses kan? Logikanya kan di situ. Iya. Nah, yang kedua, sebenarnya di akhir tahun itu ada satu cycle ketika Sun moves in Capricorn, ya. Jadi di situ secara statistik kalau Anda lihat banyak orang ngomong Santa Claus rally gitu. Nah, memang kalau orang ngomong Santa Claus rally kenapa nggak dibully sih gitu? Pada saat gue ngomong Sun in Capricorn kenapa nih dari tadi kan ketawain ya kan? Teman saya tadi ngomong. Nah. Jadi tadi cerita sama saya, Pak.
Kata ini Pak Gemar ini lagi ngomongin apa sih? Ini kok ngomong tapi kadang bohong gitu loh. Emang dia udah masuk batu nih Pak emang Pak. Iya dia emang agak batu dia Pak. Nah, kan bintang bulan. Iya. Coba ya mungkin intelektualitasnya dia nggak nyampe. Iya emang Ya dia. otaknya. Kalau kita kan sekarang udah i9 13 generation, dia mungkin masih ya Intel Pentium Celeron gitu kan, Dia mungkin kan. kupingnya 2 doang. Nah, makanya prosesornya cuma 2 gitu. Jadi wajar aja kalau dia nggak paham. Tapi prinsipnya kalau orang bilang Santa Claus Rally, tapi kan kita susah nentuin tanggalnya Santa Claus Rally kapan. Betul. Apakah pas Christmas ke atas? Sebenarnya nggak. Jadi kalau kita lihat di ISG sendiri, secara keseluruhan itu ketika Sun Capricorn sampai ke Aries. Nah itu kan berarti kan 21 Desember all the way ke 21 Maret itu ada gerbangnya kan. Nah biasanya ini plus minus dimulainya itu dari Thanksgiving. Jadi awal mula bottom fishing di saham itu harusnya waktu Thanksgiving itu dimulai. Tahu Thanksgiving nggak gitu kan? Nah ini masalah lagi nih. Dia pasti nggak tahu apa itu Thanksgiving kan, Black Friday, Thanksgiving itu punya sejarah yang luar biasa. Nah sebenarnya kalau kita lihat Thanksgiving itu bicara tentang orang spending. Jadi dari sisi cycle itu pasti akan mendapatkan konfirmasi dari sisi fundamentalnya. Dimana fundamentalnya ketika orang spending, retail sales tuh meningkat banget. Nah ketika retail sales meningkat banget, tentunya orang akan belanja, spending itu akan kebawa euforianya ke market, termasuk di market kita. Jadi kalau kalian lihat ketika market itu lagi drop, biasanya recovery itu mulai Thanksgiving, jadi plus 3 minggu gitu ya. Nah itu orang mulai belanja. Nah nanti rally-nya, makanya orang bilang Santa Claus Rally. Ternyata hasil penelitian saya ketika Sun in Capricorn cycle berurutan, baik itu di gold, baik itu di Nasdaq, baik itu di ISG, itu akan memberikan dampak bullish. Kalau nggak percaya coba aja lihat, itu kan ada chartnya tuh, silakan dilihat. Nggak ngerti dia, nggak bakal ngerti. Nggak, tadi sebelum melihat ke chart ini, tadi teman saya juga bilang, ini Bolina juga tadi di samping dong, kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti, nah saya itu. Ngerti dia, weh. Iya, dia bilang dari tadi katanya bahasa Pak Gemma ketinggian. Iya, dia bingung makanya. Jadi gimana? Gua harus bawa bahasa financial market itu apa kayak jualan di pasar pagi. Financial market emang tinggi. Jadi kalau lu mau masuk financial market lu nggak mau ningkatin otak lu, nanti kejebak judi online lu. Iya kan? Jadi financial market itu tidak seperti iklan 1 juta orang tidak menyadari. Jutaan orang bahkan tidak menyadari. Ya itu jadi judi, tapi sebenarnya kan nggak begitu. Teman saya makin pintar, kayak saya suruh ditampon bapaknya. Ini gua tonjok. Biar dia makin pintar. Oke, jadi at the end sebenarnya orang-orang kayak saya ini yang lagi babak belur nih di market ya kan. Orang berpikir bahwa wah bisa di 1 miliar pertama. Itu sebenarnya kita bisa nih mencari. Iya bisa aja. Tinggal sekarang 1 miliar pertama itu berapa persen? Lebih mungkin menurut gua lebih gampang beli shitcoin kali di kripto daripada di saham untuk cari 1 miliar pertama. Kalau modal lu aja, kalau modal lu 1 M, lu dapat 1 M berarti lu cuma 100%. Ya, saham apa sekarang bisa naik 1%? Lu mesti logik dong, mikir tuh logik gitu. Biar lu invest, kecuali kayak tetangga sebelah ngomong bisa invest profit 1000% misalnya kayak begitu. Ya lu kasih tahu gua lah, gua juga mau invest kalau ada yang 1000% nih, gua ke 1 M nih, gua keluarin hari ini juga. Ya itu nggak. Gua ada duit nganggur 1 M, duit sampah. Tuh nyombong dulu. 1 M daripada gua belanjain spare part pesawat. Tuh, gua aja nih lagi upgrade pesawat Baron gua tuh habis 2-3 M nih. Daripada itu kalau memang lu ada saham yang katanya bisa naik 1000%, invest gua taruh sekarang nih, deal gitu. Susah. Nah, siapapun deh yang lagi nonton, kalau bisa lu kasih gua 1000%, gua keluarin 1 M, kita live, gua taruh meja. Jangan gua yang minta duit, gua yang keluarin duit. Kalau memang bisa 1000% keluarin, gua yang bayar. Ya. Di Gua yang market bayar. apapun, instrumen apapun. Iya pokoknya harus bisa 1000%, kan keren banget. Investasi itu yang paling keren, trading itu judi. Investasi bisa menghasilkan 1000%, gua keluarin 1 M. Teman saya ambil dulu Pak, kasih dia pusing nanti Nah makanya, terus gua mulai panas nih. Iya, Jadi makanya kalau lu bisa bicara dapat 1 miliar dari modal berapa? Kalau modalnya cuma 500 juta, dapat 1 miliar berarti harus untung berapa? jadi sebenarnya at the end juga kita harus realistis. Iya dong. Ya sekarang kalau modal lu 5 M, untung 1 M, ya nggak apa-apa, bisa. Kan 20%. Kan enggak. Kalau misalkan anak-anak muda ya sekarang let's say 30-50 juta deh punya modal. Mau jadi 1 M? Iya. Nggak bisa lah. Hitungannya gimana? Oke. Dalam waktu berapa lama? Ya 1 tahun misalkan let's say. Ya coba tunjukin ke gua, misalnya benar tuh si tetangga bilang 1000%. Jadi kalau 1000% 50 juta dapat berapa? Banyak, itu banyak. 5 M. 5 M ya. Berarti bisa kalau lu dapat saham 1000%. Tapi 1000% sih. Ya, jangan skeptis juga.
Iya. Orang skeptis nggak dapat rezeki. Nah kalau memang ada, gue keluarin duit, lu nggak mau keluarin duit. Kalau ada yang 1000% mau. Ayo coba kasih tahu kita yang tes deh. Kan biasanya kan orang bilang, wah jual ludah katanya. Sekarang gue beli ludah. Nah ludahnya siapa yang bisa kita beli sekarang? Ayo. Ini udah ada 50, lu ada 50 kan? Ada. Ya lu nggak ada ya laptop lu jual, diri lu dijual kan masukin Shopee. Nanti boleh nomor WhatsApp di sini. Nah, ntar di video kita dipotong lagi jual diri katanya kan? Viral lagi. Viral lagi. Ya, Jadi juga, balik. gitu aja. Balik. Jadi tadi kan kalau akhir tahun ini apa menjelang Sun in. Capricorn. Oke, jadi itu biasanya ISG bullish. Ya lihat aja datanya. Data kan ada. Kalau lu menolak data, menolak fakta, ya lu yang gila kan gitu. Oke. Kita lihat aja datanya. Mana persentasenya? Nah ini coba nih. Coba kita lihat. Ini 2012 sampai 2014, bullish 3,6%. 2013 itu waktu market lagi nggak enak banget, itu bullish 4,8, ya kan? Mana lagi? Ini 2021 nih ya. Nah ini ada data lagi nih, kita lihat 2012 sampai 2022. Berarti dari total 10 tahun itu 8 bull, 2-nya bear. Wow. Nah itu bearish ya, hitungannya bearish 0,05% itu sebenarnya ya kita anggap even lah. Ya kita masukin ke bearish aja, nggak apa-apa biar fair. Jadi dari sini aja kan ketahuan, dari di dalam satu period Sun in Capricorn 21 hari kalender kan berarti sekitar berapa? Kan satu periodnya itu 30 hari ya. Sun in Capricorn-nya itu berarti kira-kira ya mungkin 20 hari lah trading days kan. Itu menghasilkan bullish gitu. Dan ini bisa jadi kita momentum. Jadi momentum. 2023 beli saham langsung. Nah, kita cobain aja ini kan lu nge-track 2012. Ya. Lu tracknya dari tahun 1982 waktu ISG buka. Ya, nah itu. Ini kan data. Lu nggak bisa menolak fakta. Ya. Jangan lu bilang ini cocok logi. Ya. Nah, berarti kalau lu ngomong ini cocok logi, lu nggak sekolah statistik, lu masukin ke model statistik, masukin ke pakai p-value metodenya misalnya kan kelihatan signifikan atau enggak Kita gitu loh. tuh susah ngelawan dia. Dia tuh kepinteran buat kita. Bukan kepinteran. Kepinteran buat Iya kita. kan? Gua sekarang orang menghina gua, katanya gelar terlalu banyak. Lah gua doktor di finance, gua bikin penelitian, gua bikin disertasi. Tidak ada di dalam planet bumi ini produk yang lu hasilin, yang lu pakai, tidak ada satupun yang tanpa penelitian. Benar sih. Mana ada yang tanpa penelitian? Mobil teliti, semua makanan lu ada penelitian. Siapa scientist behind the products that you use? Itu fakta. Nah, gua kan sebagai peneliti, jadi ya gua bicara sesuatu fakta. Terserah lu mau ngomong gua sok pinter lah, kepinteran, tapi yang gua ngomong semua data, bos, gitu loh. Dan lu nggak bisa menolak data yang udah fakta. Ya apalagi data angka gitu. Nah, pertanyaannya, walaupun kita lihat di situ, apakah kita bisa untung? Ya. Orang kan juga bisa skeptis bilang, wah kalau tahu gitu kan dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Itu pikiran gue. Kalau semua orang kayak begitu, ya kan, semua orang teroris pembunuh masuk market aja, pokoknya tahu Sun in Capricorn pasti langsung sukses. Iya. Terus dapat duit buat nembakin orang, bunuh orang. Ada yang namanya hukum alam. Hukum yang ada secara supranatural tuh ada gitu loh, yang mana Tuhan tuh punya kuasa, kecuali kalau netizennya semua nggak kenal Tuhan gitu kan. Oke, tapi katanya aku dengar nih, jadi yang di sebelah aku ini tuh kepala sekolah. Iya. Ntar dulu, berarti sekarang lu udah percaya nih. Ya, coba kita ngomong. Nah, Percaya coba. nggak? Percaya. Dia udah percaya nih, udah rada pinter. Nah, dia ngomong ini ya, percaya aja lah daripada capek. Itu nih. Ya. Katanya kepala sekolah. Ya, Kepala sekolah apa? saya. Apa tuh? Enggak tahu sih kepala sekolah Oke, apa. jadi lebih tepatnya saya ini kepala sekolah trading bet. Jadi ada yang namanya Kepala sekolah judi, karena trading adalah judi. Iya, benar. Saya bos togel saya. Bos togel. Bos togel. Pantas mirip. Ya, Oke. jadi di Astronaci itu kita ada yang namanya CAT Institute. Nah, di CAT Institute itu kita ada sekolah trading namanya CAT Certified. Belajar kayak gini. Ya. Belajar begini, ini diajarin bukan cuma ini, tapi banyak teknik-teknik lain, banyak astrologi-astrologi lainnya yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menghasilkan profit juga selain Sun in Capricorn. Jadi emangnya udah kebukti nih ilmu-ilmu kayak gini bisa bikin cuan? Ada. Di Apa Astronaci kita ada yang namanya Astronaci Warrior, Ben. Tahu nggak lu Astronaci Warrior? Tahu nggak? Kalau Nah, nggak nonton. Astronaci Warrior itu the real trader-trader yang ikut sama kita dan profit menggunakan teknik yang kita punya, which is teknik-teknik bulan bintang itu, Bet, yang kata orang-orang itu menyesatkan, tapi buat orang lain itu bisa making money loh. Emang di tempat ibu belajar apa aja?
Banyak. Jadi bukan cuma tentang astrologi aja, tapi yang namanya trading itu yang namanya kita butuh pinter sesuatu, kita juga harus tahu banyak นั้น sesuatu. จะถูกหยิบยกเข้าไปสู่การประชุมครม.หรือเปล่าคะคุณโสพล Kata Banyak dia- ngomong nih dia Kata nih. dia paling jago mah fundamental. Fundamental ada, kita juga Ada. ngajarin fundamental. Dan fundamental Buat itu harus ngerti banyak hal loh. Fundamental. Nah sekarang kita ngomong kebanyakan metode. Emang fundamental nggak banyak metode. Valuasinya aja ada berapa? Ada DCF valuation, ada dividend model valuation, ada RNAV valuation, ya kan? Terus gimana caranya kalau lu ngomong kebanyakan metode? Fundamental aja ada beberapa metode pendekatan. Kalau kita ngomong banking, lo harus pakai PBV valuation. Lo kalau pakai sektornya yang lain harus pakai EV EBITDA valuation. Ngerti nggak lo? Jangan sok ngomong fundamental tuh, waduh belajarnya bisa botak, gua aja botak, makanya nggak gua terusin. Kalau nggak habis rambut gua. Jadi gimana nih kalau orang-orang di luar sana mereka tuh mau belajar tentang ilmu ini caranya gimana? Itu aja deh langsung. Caranya gimana? Ya. Gampang, hubungin Karlina, tanyain level 1, level 2, level 3. Ya. Tapi untuk masuk CT Certified juga lu bawa duit juga belum tentu bisa keterima karena ada ujian masuk, ya kan? Gak gampang. Gak gampang. Kenapa? Karena memang kefilter banget yang masuk CT itu udah kepilih gitu. Jadi nanti waktu lu daftar akan dikasih modul materi. Iya. Bayangin, materi masuk aja udah dikasih materi untuk belajar karena nanti ada tes masuk. Ya. Lo harus ngerjain dapat nilai minimum berapa? 70. 70. Jadi yang masuk CET itu udah jelas bukan kosongan. Jadi dia nggak akan belajar lagi yang namanya candlestick itu apa ya? Bukan lagi orang yang memperdebatkan candlestick itu dipakai hanya untuk orang bodoh saja yang pakai candlestick. Itu udah pasti nggak masuk CET. Udah nggak mungkin gitu. Dan bukan cuma itu tesnya. Itu kan tadi kan kepintarannya kan yang dites. Psikologinya juga ada psikotes masuk. Emang Ada bisa lu, psikotes Bro. juga. Nah, orang-orang ini nanti dilihat, oh lu tuh ternyata setelah psikotes di market psikologi ini ketahuan lu ternyata risknya gede banget atau lu penakut. Jadi nanti dari situ dia bisa memperbaiki diri. Iya. Nah, jadi orang-orang yang juga fanatik kepada technical doang, dia bilang fundamental tuh nggak berguna, dia juga nggak bisa masuk CET. Iya. Oke. Karena di dalam CET lu akan belajar valuasi, fundamental yang real, lu akan belajar tentang technical. Terus nanti di level 2 lu akan belajar tentang time, astrologi trading, cara ngitung time cycle William Delbert Gann, WD Gann tuh akan belajar di situ. Level yang ketiga, lu akan belajar bisnis, entrepreneurship, gimana caranya lu setup bisnis, terus ngembangin bisnis lu di era digital kayak begini. Nah, Ini keren sih keriting. nah Lu bisnis juga bisa belajar ternyata ya. bisa. Sebenarnya walaupun lo keriting, walaupun lo botak, marilah kita objektif dan kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat, dan tentunya ini yang kita sudah lakukan sejak 2012. Makanya kalau lu lihat kenapa 2012 sampel kita, karena CET itu berdiri tahun 2012 dan kita menerima semua kalangan, baik dia fundamentalist, baik dia investor. Ada yang di CET dia nggak mau trading, dia nggak mau, tapi bukan berarti karena trading itu judi, karena dia nggak punya waktu dan dia lebih senang invest. Kita berikan style untuk seorang investor yang kayak gitu, apa yang bisa diambil dari CET itu supaya bisa mendukung investment dia gitu. Jadi nggak harus trading, karena seorang Gema itu tidak menjadikan trading itu satu patokan. Oh nggak boleh, investor tuh salah. Tidak, kita tuh harus fleksibel. Makanya kita ngomong kan trade fasting kan. Ya. Kita kadang trading, kita kalau ada yang bisa diinvest, kenapa kita harus keluar masuk? Ya simpen aja, tahan kan gitu. Tapi di tengah-tengahnya kalau kita mau trading, cari harga rata-rata yang lebih baik, ya kita bisa lakukan gitu. Oke, jadi at the end 1 miliar pertama untuk anak muda seperti saya itu sangat memungkinkan, tetapi Harus dikelola dengan benar, di manage dengan benar, dan tidak open minded tentunya. open minded, tidak bisa fanatik bodoh kalau gue bilang. Ya udah sotoy, fanatik, salah lagi kan, cilaka kan. Dan satu pesan saya, yang paling mengerikan di alam semesta kita ini adalah perilaku orang-orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang paling mematikan. Tapi orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu dan mau rendah hati, dia akan ketok, Bu Karlina, saya mau dong belajar yang benar. Caranya bagaimana? Kalau sekarang belum ada budget, saya harus bagaimana? Kalau saya sudah siap untuk kuliah di CET Institute, bagaimana? Karena ini konsepnya kuliah ya. Jadi bukan hanya kayak workshop. Kalau workshop mah cari di YouTube mana aja. Karena Anda mau masuk pun susah gitu kan, ada tesnya. Semakin banyak koar-koar di sosial media dan apa yang dia koar-koarkan itu sama sekali bullshitting,
Lu cek aja nomor rekeningnya. Yang kayak kita ngomong curhat trader, lu bongkar aja rekeningnya berapa sih duit lu punya. Iya juga sih. Ya, apakah lu dibayarin sama bandar untuk bikin sesat manusia-manusia di luar, atau lu memang hidupnya jual ludah? Ya mungkin duit lu dari situ. Tapi kalau mau ngomong trading, duduk gua tunggu di kantor Astronaci, gua kasih uang 1 miliar, tolong lipat gandakan. Oke, mantap Bang. Bahwa prinsipnya itu tidak ada yang gampang di financial market, dan Bu Karlina ini sudah cukup pengalaman melihat orang yang jatuh sampai astrology warrior tadi ada yang sukses ya. Semua ada proses. Dan Astronaci terus memberikan yang sebenar-benarnya. Lu nggak suka sama gua ya jangan ditonton. Kalau lu pingin maju, hanya Astronaci yang akan bikin lu berhasil. Ibu J. Oke Pak. Ini teman saya langsung jadi ngerti loh. Ngerti ya? Dia mau salaman Pak. Terima kasih Pak. Dia ada tangannya loh. Nggak ada. Dia ada tangannya loh. Tuh. Oke, teman-teman. Jadi kalau menurut kalian bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. Di like video ini. Dibagikan buat yang lain. Oke, semuanya. Oke, semua. Bye-bye.